Pihak kepolisian menuding aksi koboi di Jalan Tamrin didalangi bekas napi kasus teroris Bahru Naim yang kini bergabung dengan ISIS. Bahru Naim disebut tengah membentuk Katibah Nusantara dan bersaing menjadi pemimpin ISIS di Asia Tenggara dengan melancarkan teror bom. Hanya dalam hitungan jam pasca teror di Jalan Tamrin, kepolisian sudah mencium otak serangan. Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menuding kelompok ISIS sebagai dalang. Sementara tim sedang melaksanakan pengejaran kepada jaringan pelaku. Jaringan pelakunya sebetulnya adalah jaringan pelaku yang berhubungan dengan kelompok ISIS. Ya, saya yakin bahwa pelaku itu punya afiliasi dengan kelompok ISIS ya. Modus operandinya, cara mereka beroperasi itu copy paste benar dengan apa yang sudah kelompok mereka lakukan di luar negara sana begitu, yaitu penyerangan dan bunuh diri. Ya, jadi itu dua tipe yang mereka lakukan secara terbuka, ya menyerang secara terbuka dengan eksekutor yang banyak, lalu kemudian menghabisi diri sendiri supaya tidak ditangkap secara hidup-hidup. Islamic State dalam rilisnya juga mengklaim bertanggung jawab atas teror Kamis siang di Jalan Tamrin. Kepolisian menuding Bahru Naim Anggitamtomo alias Bahru Naim sebagai pentolan ISIS yang menggerakkan teror di Tamrin. Untuk yang di Asia Tenggara ini ada satu orang tokoh, yaitu Bahru Naim yang ingin mendirikan namanya Katibah Nusantara. Dia ingin menjadi leader untuk kelompok ISIS yang berada di Asia Tenggara. Bahru Naim pernah dipenjara tahun 2010 selama 2,5 tahun terkait terorisme dan kepemilikan senjata api ilegal. Awal tahun 2015, Bahru Naim bersama istri dan 2 anaknya terbang ke Suriah bergabung dengan ISIS. Bahru Naim disebut tengah membentuk Katibah Nusantara dan bersaing menjadi pemimpin ISIS di Asia Tenggara dengan melancarkan teror bom. Dia memang salah seorang warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS. Saat ini ada di Raqqa, Suriah. Dan juga dia ini mendeklar dia sebagai pimpinan dari Katibah Nusantara. Hanya dia ingin mengeksiskan diri, makanya dia menganjurkan kepada seluruh pengikutnya, kelompoknya untuk melaksanakan amaliyah dalam rangka untuk menunjukkan kepada dunia internasional maupun kita di sini bahwa dia eksis. Sejak bergabung dengan ISIS di Suriah, Bahru Naim seperti ditelan bumi. Yang muncul ke permukaan hanya video Abu Jandal yang berisi kecaman kepada aparat keamanan dan video Kompi Nusantara tentang kumpulan warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Suriah. Kami telah mendengar dikibarkan dan persiapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir rahi, semangat. Sunakim alias Afif, salah satu teroris yang tewas di Tamrin Kamis siang, pernah mengikuti pelatihan militer teroris di Janto, Aceh Besar tahun 2010. Dia baru terbebas dari lapas Cipinang Agustus 2015, 5 bulan sebelum aksi teror di Tamrin. Ya, saya memang tidak kenal, tetapi kan teman-teman kemudian memberi kabar kepada saya begitu. Oh, saya pernah sekamar sama dia di penjara begitu. Dia ini memang orangnya keras, orangnya pro ISIS, mendukung ISIS, sudah berhebat menjadi anggota ISIS, dan soal faham pengkafiran dia memang sangat keras sekali ya soal itu. Ya, Afif alias Sunakim itu yang sebagai pelaku penembak itu dia anggota ISIS yang sudah berbaiat kepada ISIS. Jadi apa yang perlu kita ragukan lagi? Hubungan Sunakim alias Afif dengan Bahru Naim sejauh ini memang masih teka-teki. Bahru Naim dengan Afif itu ya pernah dipenjara bersama-sama begitulah. Ya, Bahru Naim kemudian keluar dari penjara lalu kemudian berangkat ke Syria. Jadi saya secara pasti tidak tahu ya begitu. Namun ini hanya perkiraan saya saja begitulah. Ya. Pernah ke Syria? Tidak pernah, itu kayak tidak ada informasi mengatakan begitu. Namun Kapolri Badrodin Haiti memastikan Bahru Naimlah yang merekrut Afif masuk ke jaringan ISIS. Perekrutan berlangsung tahun lalu saat Afif
bebas dari Cipinang. Ada kaitannya dengan Bahru Naim, dia sudah beberapa kali melakukan kontak dengan yang ada di Indonesia, termasuk yang kita antisipasi terdahulu pada bulan November yang lalu. Siapa sebenarnya Bahru Naim, Pak? Bahru Naim ini orang dari Jawa Tengah, memang dia pernah kita lakukan penangkapan yang lalu pada saat ada rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Indonesia, Obama, ini kita lakukan penangkapan dan ditemukan ada senjata, sehingga kita proses hukum, dapat putusan 1 tahun, kemudian dia sudah keluar. Saat itu kemudian dia berangkat ke Syria, bergabung di Syria. Badrodin mengungkapkan Afif menjadi anak buah Aman Abdurrahman ketika dipenjara di Cipinang. Aman Abdurrahman adalah terpidana kasus teror bom Cimanggis tahun 2003 yang kini dibui di Nusa Kambangan. Aman dikenal sebagai pentolan Tauhid wal Jihad yang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada ISIS. Kelompok radikal di tanah air kini terpecah dan kehilangan figur pemimpin. Hal ini terjadi setelah Densus 88 meringkus dan melumpuhkan pentolan teroris jaringan lama. Konteks kekinian, Indonesia memang sebenarnya pasca Jamaah Islamiyah kelompok Nurdin M-Top dan Amrozi CS itu sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian. Kelompok jejaring terorisme di Indonesia sebenarnya nyaris melemah gitu, karena tidak ada pemimpin lagi. Nah, mereka kemudian kelompok jejaring terorisme polarisasinya menjadi fragmentasi, menjadi kelompok-kelompok kecil yang mereka kadang-kala melakukan improvisasi dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda, bisa juga memiliki tujuan yang sama. Menyusul teror di Tamrin, kepolisian kini memburu jaringan Bahru Naim. Beberapa orang ditangkap di sejumlah daerah di tanah air. RT 59.